menyanyikan pujian mulia sembah Raja Mulia. Doa pembukaan oleh Dr. John Samanulang, MTH, MPDK.
Mari kita tunduk kepala berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan atas segala kasih anugerah Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami berproses selama 4 tahun, khususnya mahasiswa STT Galilea Indonesia tahun akademik 2017-2018. Dalam proses ini banyak perjuangan yang mereka hadapi. Tapi kami bersyukur hari ini Tuhan mereka menuntaskannya. Dan bahkan hari ini Tuhan Engkau beri kesempatan untuk mewisuda, meluluskan dan penempatan mereka. Tuhan, kiranya Engkau berkenan campur tangan dalam acara wisuda ini, sehingga melalui acara ini nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kami semua yang terlibat di dalamnya, terlebih para wisudawan, wisudawati. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Menyanyikan pujian besar anugerah-Mu. Kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Muhammad Ramadan MPD. Selamat siang para wisudawan, wisudawati. Juga selamat siang untuk saudara-saudara yang mendampingi, yang ada di rumah masing-masing atau ada di kelas-kelas yang diadakan. Pada saat siang hari ini kita bersyukur kalau kita boleh melaksanakan acara wisuda Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia yang ketiga pada tanggal 4 Agustus 2021 ini. Dan pada kesempatan wisuda ketiga ini, tema yang diambil adalah berkarakter Kristus di masa sulit.
berkarakter Kristus di masa sulit. Tema ini sepertinya tidak masuk akal. Kenapa? Karena kata sulit hampir selalu dihindari oleh setiap orang. Orang tidak mau mencari pekerjaan-pekerjaan yang sulit. Orang mau pekerjaan yang gampang, yang diterimanya gampang. Sekolah juga maunya gampang. Tidak mau mengerjakan tugas. Yang penting di wisuda selesai, sarjana teologi, sarjana pendidikan agama Kristen. Selesai, tidak mau proses. Bahkan dalam dunia pelayanan pun juga mau pelayanan yang gampang. Tidak mau pelayanan yang sulit. Maunya pelayanan hanya khotbah mimbar, tidak mau kunjungan lagi, tidak mau berbelit-belit zaman sekarang ini. Artinya apa? Kata sulit selalu dihindari oleh setiap orang. Kenapa? Karena memerlukan proses yang panjang. Sangat mungkin dikatakan rumit. Oleh sebab itu, kata sulit selalu dihindari. Tetapi pada kesempatan ini, kita mengambil kata sulit. Yaitu apa? Berkarakter Kristus di masa yang sulit. Apakah sekarang masa sulit? Ya. Masa sulit. Masa sulit karena bukan hanya gereja. Dalam dunia ekonomi juga sulit. Di dalam dunia pendidikan juga sulit. Karena apa? Harus melalui proses pembelajaran anak-anak SD, SMP, SMA, university harus melalui pembelajaran online. Bahkan dalam kesempatan tertentu anak-anak yang sekarang usia SD kelas 1 kelas 2 SD belum pernah melihat sekolahnya, bahkan belum pernah datang karena selama 1 tahun ini belajar di rumah. Bahkan anak SMP sekarang kelas 2 mungkin juga tidak pernah ke sekolah. SMA kelas 2 sekarang juga pernah selama 1 tahun pembelajaran secara online. Bahkan anak saya sendiri 2 tahun selama pandemi tidak pernah kuliah, tidak pernah ke kampus. Sekarang kondisi masa yang sulit. Bahkan buat gereja juga masa yang sulit. Gereja-gereja sekarang yang jemaatnya di bawah 50 orang mungkin mengalami masa sulit karena tidak semua hadir. Gereja semakin kelihatan sepi. Tetapi bukan itu saja, tapi juga mungkin ada orang-orang tertentu, gereja-gereja tertentu yang mengalami penurunan persembahan. Bahkan saya sering melihat status para teman-teman rekan pelayanan, tabungan sudah menipis, karena ini masa yang sulit sekali. Tetapi sebaliknya, justru dalam masa sulit ini, ada beberapa orang yang berjuang dalam kesulitan ini. Dalam masa sulit ini ada orang akhirnya belajar. Dalam masa sulit ini akhirnya membuat orang berubah. Bahkan kalau kita membaca di media sosial, bagaimana orang-orang yang kehilangan pekerjaan akhirnya membuat kreatif. Untuk dia berjuang, untuk dia hidup, dia harus membuat yang kreatif supaya ekonominya tetap jalan. Ada orang-orang tertentu karena masa sulit seperti ini akhirnya mereka belajar sungguh-sungguh supaya akhirnya dia bisa menghidupi ekonominya. Bahkan dalam masa sulit seperti ini akhirnya ada orang-orang mengalami perubahan. Karena dengan masa sulit dia tidak bisa hidup seperti dulu lagi. Dia tidak bisa punya kebiasaan seperti dulu lagi. Dia harus memulai kebiasaan yang baru. Sehingga masa sulit itulah yang mengubah kehidupannya. Yang mengubah cara berpikirnya. Yang mengubah hatinya. Sehingga menjadi peka dan teruji dalam segala keadaan. Ini yang menjadi bagian teks. Kisah para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Gereja pada waktu itu mengalami latar belakang yang sulit. Gereja mengalami latar belakang. Gereja setelah Tuhan Yesus meninggal, setelah Yesus naik ke surga, maka gereja mengalami penganiayaan.
Gereja mengalami pergumulan yang berat. Gereja harus mengalami tercerai-berai. Karena gereja pada waktu itu mendapatkan tekanan dari pemerintah, mendapatkan tekanan pada ahli agama. Sehingga pada waktu itu masa gereja, murid-muridnya juga mengalami diaspora kemana-mana. Latar belakang teks ini sepertinya merasa tidak adil. Karena pada waktu itu dia percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mengalami tekanan. Dia percaya kepada Tuhan Yesus tapi mengalami penganiayaan. Dia percaya ke muridnya percaya kepada Tuhan Yesus tapi mengalami penindasan. Di sisi lain dia percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Kristus penyelamat. Tetapi di sisi lain dia mengalami tekanan yang luar biasa, mengalami penganiayaan. Bahkan kalau kita melihat gereja para rasul, bagaimana Stefanus dirajam, Stefanus dibunuh. Tetapi Alkitab mencatat bagaimana gereja Kisah Para Rasul ini menjadi gereja yang bertumbuh, menjadi gereja yang berkembang. Akhirnya gereja ini bertumbuh kemana-mana, akhirnya menjadi diaspora yang luar biasa. Kalau kita bertanya saat seperti ini, berkarakter seperti apa sehingga gereja Kisah Para Rasul pada waktu itu bisa bertumbuh? Berkarakter seperti apa sehingga gereja Kisah Para Rasul bertumbuh? Kalau itu kita balikkan, berkarakter seperti apa sehingga gereja kita, pelayanan kita setelah kita wisuda ini, sehingga pelayanan kita tetap berbuah di tengah-tengah masa yang sulit. Pelayanan kita tetap eksis di tengah-tengah yang masa sulit. Setelah kita wisuda, setelah kita menyandang gelar sarjana teologi, setelah kita menyandang gelar sarjana pendidikan agama Kristen, apakah kita semakin merosot? Apakah kita semakin eksis? Apakah kita semakin berkembang di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini? Kesarjanaan kita dipertaruhkan, kesarjanaan kita dilihat oleh jemaat, kesarjanaan kita ingin dilihat hasilnya oleh jemaat. Apakah pendeta saya, apakah anak saya yang sudah sarjana ini bisa hidup di tengah-tengah masa sulit? Apakah jemaat yang kita layani merasakan bahwa di tengah-tengah masa sulit seperti ini, akhirnya dia melihat gembala saya, pendeta saya, rekan pelayanan saya ini berubah di tengah-tengah masa karakter menjadi lebih baik sehingga gereja mengalami pertumbuhan. Pertanyaan buat kita, berkarakter seperti apa sehingga pelayanan kita tetap berbuah di masa sulit? Kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1, di situ dikatakan pada waktu itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Kisah Para Rasul pasal 6 ini dilatar belakangi oleh situasi keadaan di gereja pada waktu itu mengalami tekanan, tetapi gereja juga bertumbuh. Tetapi ada yang diabaikan, yaitu ada pelayanan di mana orang tidak memperhatikan saudara yang lain, di mana orang-orang yang sudah dimenangkan tidak diperhatikan, sehingga timbul sungut-sungut dalam hatinya, sehingga dia timbul kegelisahan dalam hatinya, sehingga timbul saling mengomong di dalam konteks pada waktu itu, sehingga mereka putuskan harus dipilih orang untuk melayani itu. Dan salah satunya yang dipilih adalah Filipus. Alkitab, karena ini saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antara kamu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Filipus salah satu orang yang dipilih. Filipus salah satu orang. Artinya apa? Di dalam teks ini mau dikatakan, pada konteks pada waktu itu terjadi sungut-sungut, terjadi kegelisahan.
Kalau kita mau melihat situasi pada waktu itu, mungkin Filipus juga hatinya sungguh-sungguh. Saya juga capek pelayanan, saya juga kemana-mana, saya juga pelayanan, kenapa kamu ngomel saja? Tetapi Filipus tidak berkata seperti itu. Artinya apa? Artinya Filipus mau melayani dengan hati yang tulus. Karakter Kristus seperti apa di tengah-tengah masa sulit ini? Yaitu apa? Yang pertama, kita melayani dengan hati yang. Filipus tidak pernah memikirkan tentang kehidupannya. Filipus mungkin bagian orang yang dia juga gelisah, mungkin bagian orang merasa terganggu, bagian orang yang merasa tertekan karena dia terlibat dalam pekerjaan gereja mula-mula, yaitu di mana gereja dia mengalami penganiayaan. Tetapi sebaliknya Filipus dicatat di sini dikatakan orang yang penuh roh dan hikmat dan lagi terkenal baik. Artinya hati yang tulus harus diimbangi dengan kebaikan. Hati yang tulus harus diimbangi dengan kehidupan rohani yang baik. Kita bisa melayani dengan tulus, tetapi mungkin kita tidak berkarakter yang baik. Kita bisa melayani dengan tulus, tetapi kita tidak memiliki hati yang penuh belas kasihan. Atau sebaliknya, pelayanan yang tulus, hati yang tulus, satu paket dengan kebaikan, satu paket dengan kehidupan rohani yang baik, satu paket dengan hikmat. Artinya apa? Kita tidak akan melayani dengan tulus kalau kita tidak punya rohani yang baik. Kita tidak akan melayani dengan tulus kalau kita tidak punya hati yang baik. Kita tidak akan melayani dengan tulus kalau kita tidak suka kehidupan rohani. Kita tidak akan bisa melayani dengan tulus kalau relasi kita dengan Tuhan tidak baik. Kita tidak akan bisa melayani dengan tulus kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Kita tidak akan bisa melayani dengan tulus kalau kehidupan kita adalah kehidupan yang sembarangan. Kita tidak akan bisa melayani dengan hati yang tulus kalau kita tidak punya jam-jam doa kita kepada Tuhan, jam-jam komunikasi kita kepada Tuhan. Melayani dengan tulus ditandai dengan kehidupan spiritual kita yang baik. Pada pasal 8 ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakan, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberi. Alkitab mencatat karena Filipus melayani dengan baik, dia melayani dengan tulus, maka jemaatnya bertumbuh, maka orang-orang diberitakan tentang Injil itu mereka percaya, dan akhirnya juga salah satunya Sida-sida itu mereka percaya dan dibaptis karena Filipus punya hati yang tulus. Sehingga pelayanan Paulus, pelayanan Filipus penuh dengan hikmat. Pelayanan Filipus bertumbuh luar biasa. Filipus memberitakan Injil, orang percaya bertobat. Paulus bicara kepada Sida-sida itu, akhirnya bertobat dan dibaptis. Saudara-saudara Tuhan, saya teringat sebuah acara TV, reality show. Kalau tidak salah dia produksi dari Semarang, yaitu Tolong. Acara reality show ini selalu memberikan realitas sebenarnya. Apakah ada orang baik? Apakah ada orang tulus? Suatu ketika saya menonton seorang anak membawa kertas kresek, plastik kantong bekas. Terus dia mulai bawa itu ke pasar. Ke tempat yang satu dia bilang, "Bu, saya minta tolong, mau nggak kresek bekas saya ini?" Ada yang berkata, "Berapa harganya?" 40.000. Loh, kresek bekas kok 40.000, nggak mau? Dia jalan lagi. "Pak, mau nggak beli kresek bekas saya?"
Berapa harganya? 40.000. Untuk apa kamu jual? Untuk beli obat ibu saya sakit. Nggak mau, dia cari jalan lagi. Sampai akhirnya dia ketemu seorang nenek tua. Dan dia bilang, Mbah, Nek, meminta tolong. Apa? Nah, aku mau beli obat untuk ibu saya yang sakit. Ini tolong beli kresek saya. Berapa harganya? 40.000. Ternyata nenek ini nggak mau beli kreseknya itu. Nenek ini justru meninggalkan dagangannya. Dia titipkan kepada temannya, tolong titip dagangan saya ini. Dia ajak anak ini membeli obat. Mana catatan obatnya? Ini. Dia bawa anak ini ke apotek. Dan dia belikan obat semuanya itu. Kira-kira mungkin habis sekitar 50.000-an. Nenek ini bayar obat. Lalu nenek ini bilang, Nak, rumahmu mana? Rumah saya sana, Mbak. Cepat bawa obat ini ke ibumu, supaya ibumu sehat. Nenek, anak ini tanya, Mbah, apakah nenek memberikan ini dengan tulus? Oh ya, saya tulus memberikannya. Tanya lagi, Mbah, kenapa Mbah baik dengan saya? Kasihan kamu anak kecil. Anak ini tanya lagi, Mbah tulus melayani, apa Mbah tulus ini memberikan kepada saya? Tulus. Akhirnya itu pergi. Lalu tim reality sudah datang, yaitu menanyakan, Mbah, tadi apa? Kenapa anak kecil itu? Oh, anak kecil itu butuh beli obat untuk ibunya yang sakit. Lalu ditanya, kenapa Mbah mau mengantar itu beli obat? Dia bilang, kasihan karena anaknya kecil. Kasihan anaknya kecil. Mungkin kalau itu anak saya juga sedih. Terus tanya lagi sama timnya, Mbah, apakah Mbah berikan dengan tulus? Oh, karena saya antar mereka. Akhirnya tim uang sama nenek itu. Ini Mbah, karena Mbah sudah melayani dengan tulus, maka ini rezeki untuk Mbah. Akhirnya Mbah itu pulang dengan tim rasul nangis karena mendapatkan uang lebih dari yang dia belikan. Saudara dalam Tuhan, kita sering berpikir, bahkan kita sering hitung-hitung, kalau kita melayani, apakah apa yang saya dapat? Kita sering hitung-hitung. Kalau kita melayani, apa yang dapat saya nih? Berapa apa bagian buat saya? Kalau kita pergi melayani, apa yang saya dapat? Tetapi realitas ini membuktikan, kalau kita melayani dengan tulus, maka berkat itu akan ada dalam kehidupan kita. Seperti hanya juga dalam kehidupan kita. Kalau kita melayani Tuhan dengan tulus, maka berkat yang lebih besar yang Tuhan sediakan buat kita. Kalau kita melayani dengan hitung-hitungan, kita melayani tidak tulus, maka berkatnya cukup apa yang kita dapat hari ini. Tetapi kalau kita melayani dengan tulus, maka berkat yang lebih besar yang Tuhan sediakan di tempat ini buat kita semuanya. Oleh sebab itu, bagi mahasiswa yang sekarang lulus, layanilah dengan tulus, layanilah dengan tulus, layanilah dengan tulus, karena Tuhan mau melihat engkau di masa sulit ini sehingga memberkati dengan banyak orang. Butuh ketulusan dalam situasi yang sulit ini. Butuh ketulusan untuk melayani situasi yang sulit. Yang kedua, pasal 8 ayat yang kedua dikatakan, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun
dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Yang kedua, saudara Tuhan, Filipus ditemui oleh malaikat Tuhan untuk pergi ke jalan yang sunyi. Jalan itu tidak tahu kemana, tetapi justru di jalan itulah dia ketemu sida-sida. Di jalan itulah dia ketemu sida-sida untuk memberitakan Injil. Di jalan itulah dia ketemu sida-sida. Akhirnya sida-sida membaca tentang kitab Yesaya dan akhirnya percaya dan dibaptis. Artinya apa yang kedua? Berkarakter di tengah masa yang sulit ini, yaitu apa? Melayani dengan hati yang peka. Filipus sangat peka dengan suara malaikat itu. Kenapa peka? Karena Filipus yang dikatakan dia orang tulus. Orang tulus mesti memiliki kehidupan spiritual yang baik. Orang tulus memiliki kehidupan yang baik, rohani yang baik, sehingga Filipus mendengarkan suara malaikat, sehingga Filipus peka dengan suara malaikat, sehingga Filipus bisa mendengarkan ini antara suara setan atau suara malaikat. Karena kita mencatat bahwa malaikat berkata kepada Filipus dan Filipus peka bahwa ini suara malaikat. Melayani di tengah-tengah masa yang sulit ini, kita perlu melayani dengan hati yang peka. Alkitab mencatat, akhirnya Filipus dibawa lagi pelayanan untuk tempat yang lebih besar. Saya tidak dapat menafsirkan lebih dalam lagi apakah waktu Filipus dibawa lari fisiknya itu jelas-jelas dipindah. Bagaimana caranya? Ataukah terbangkan? Ataukah dihilangkan seperti sulap? Alkitab tidak mencatat. Alkitab hanya membawa Filipus pergi roh Tuhan. Dan dia di ada daerah lain yang jaraknya kira-kira 60 km dari Yerusalem. Buku-buku tafsir yang lain tidak ada bagaimana caranya. Cuma dilarikan begitu saja. Tafsir yang lain tidak memberikan komentar tentang bagaimana Filipus ini dibawa lari. Yang jelas Alkitab mencatat. Artinya apa? Artinya Filipus ini dia bisa menikmati pekerjaan Tuhan. Dia bisa menikmati bagaimana dia dibawa lari oleh Tuhan, oleh rohnya, dibawa oleh roh Tuhan, dibawa lari ke tempat yang lain. Pengalaman seperti itu karena terjadi Filipus karena peka dengan suara Tuhan. Karena Filipus peka dengan situasi kondisi. Karena Filipus peka bahwa ini perintah Tuhan. Sehingga Filipus menikmati spiritual yang baik. Sehingga Filipus menikmati mujizat-mujizat Tuhan. Karena Filipus peka sehingga dia bisa menikmati bagaimana dia dibawa oleh Tuhan pergi pindah satu tempat. Karena dia peka sehingga dia mengalami mujizat yang luar. Saudara Tuhan, saya ingat dengan peristiwa Daud. Waktu Daud ditegur oleh Nabi Nathan tentang perzinahannya dia dengan Batseba. Bagi seorang raja, zaman itu sangat sulit. Pasti bisa dibunuh. Nah, tetapi Daud berkata, akulah orang dan aku minta. Akulah orang. Saudara Tuhan, di tengah-tengah masa pandemik seperti ini, masa yang sulit, di tengah-tengah seakan-akan pelayanan kita tidur. Di tengah-tengah seakan pelayanan kita tidak ada harapan. Di tengah-tengah pelayanan kita sepertinya kita tidak bisa mendapat yang maksimal lagi. Di tengah-tengah pelayanan kita yang sangat sulit, semakan jemaat tidak bertumbuh. Di tengah-tengah sudah sulit, mungkin anak-anak yang lulus masih muda, mungkin tidak ada ladang pekerjaan Tuhan, mungkin tidak ada sekolah, mungkin saya tidak bisa merintis gereja, mungkin saya tidak ada pekerjaan. Tetapi kalau kita peka dengan Tuhan, kita peka dengan pimpinan Tuhan,
Tuhan, kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, maka kita akan melihat mujizat yang luar biasa dalam hidupnya. Pelayanan kita akan diberkati oleh Tuhan. Seperti Filipus, karena dia peka dengan Tuhan, dia merasakan mujizat, dibawa oleh Rohnya, dia menikmati itu semua. Kalau kita peka dengan situasi kayak ini, kita peka dengan kehidupan kita peka dengan spiritualitas kita peka dengan semangat kita. Waktu kita peka dengan Tuhan dan kita dipimpin Tuhan, maka kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak peka dengan Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang kalah di tengah masa yang sulit ini. Berkarakter Kristus di tengah yang masa sulit, yaitu kita harus melayani dengan hati yang tulus. Kita melayani dengan hati yang peka. Selamat wisuda, selamat berkarya dalam Kristus. Selamat melihat mujizat Tuhan di dalam hidup dan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Upacara pewisudaan. Pembukaan sidang Senat Sekolah Tinggi Teologi Galilea dengan upacara tunggal pewisudaan program sarjana, program studi pendidikan agama Kristen, dan program studi teologi oleh Dr. Ayub Panggalewu, MTH. Galilea dengan agenda khusus pewisudaan. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Pembacaan SK kelulusan oleh Dr. John Samanulang, MTH, MPDK. Laporan kelulusan mahasiswa-mahasiswi STT Galilea Indonesia Jakarta tahun akademik 2017-2018. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Wisudawan Isidawati. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena anugerah dan kasih-Nya pada hari ini tanggal 4 Agustus 2021 kita dapat menghadiri dan menyaksikan acara wisuda dan penamatan mahasiswa-mahasiswi STT Galilea Indonesia tahun akademik 2017-2018. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, izinkan saya selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STT Galilea Indonesia Yogyakarta melaporkan kepada Ketua dan Pembina Yayasan Apostolik Indonesia yang kami hormati, Ketua STT Galilea Indonesia Yogyakarta yang kami hormati, Dewan Dosen STT Galilea Indonesia Yogyakarta yang kami hormati, bahwa STT Galilea Indonesia Yogyakarta telah melaksanakan 1. Ujian skripsi dan komprehensif pada tanggal 16 Juni 2021. 2. Rapat yudisium pada tanggal 16 Juni 2021 yang dihadiri oleh Dewan Dosen dan meluluskan 47 mahasiswa yang terdiri dari 33 mahasiswa program studi teologi dan 14 mahasiswa program studi pendidikan agama Kristen. Demikian laporan kami, dan untuk meneguhkan kelulusan mahasiswa-mahasiswi ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua STT Galilea Indonesia Yogyakarta yang akan dibacakan setelah laporan ini. Wonosari 4 Agustus 2021, Wakil Ketua Bidang Akademik, Pendeta Dr. John Samanulang, MTH, MPDK.
Izinkan saya membacakan surat keputusan Ketua STT Galilea Indonesia nomor 70A garing ket garing STTGI garing SK garing 6 garing 2021 tentang kelulusan mahasiswi STT Galilea Indonesia. Ketua STT Galilea Indonesia menimbang bahwa perlunya mengakhiri masa studi mahasiswa-mahasiswi STT Galilea Indonesia tahun akademik 2017-2018. Dua, bahwa perlunya menetapkan kelulusan mahasiswa-mahasiswi yang telah memenuhi SKS sesuai jenjang studi sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi dan ujian komprehensif. Tiga, bahwa perlunya mewisuda, menamatkan, dan mengutus mahasiswa-mahasiswi STT Galilea Indonesia yang telah dinyatakan lulus secara akademik, pelayanan, dan kondisi kehidupan sehari-hari. Mengingat satu, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Tiga, Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Empat, SK Dirjen Dimas Kristen Kementerian Agama RI nomor DJ.3 garing PP.00.9 garing 568 garing 2010 tentang penetapan pembidangan ilmu dan gelar akademik di lingkungan perguruan tinggi agama. 5. SK Dirjen Dimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia nomor DJ 4 garing Kep garing HK titik 005 garing 567 garing 2016 tentang perpanjangan izin penyelenggaraan program studi teologi. 6. SK Dirjen Dimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia nomor DJ 4 garing Kep garing HK titik 00 titik 5 garing 569 garing 2016 tentang perpanjangan izin program studi pendidikan agama Kristen. Memperhatikan, satu, hasil ujian skripsi pada tanggal 16 Juni 2021. Dua, hasil yudisium pimpinan dan dewan dosen Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia pada tanggal 16 Juni 2021. Memutuskan, pertama, meluluskan 47 mahasiswi STT Galilea Indonesia yang terdiri dari 33 orang program studi teologi dan 14 orang program studi pendidikan agama Kristen yang telah mengikuti dan telah memenuhi persyaratan akademik. Kedua, mewisuda, menamatkan, dan mengutus mahasiswa-mahasiswi STT Galilea Indonesia yang telah dinyatakan lulus berdasarkan hasil yudisium. Ketiga, demikian keputusan ini yang dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia dan peraturan pemerintah. Dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali. Wonosari 4 Agustus 2021, Ketua STT Galilea Indonesia, Pendeta Dr. Ayub Pangkaleu, MTH. Terima kasih. Penyerahan ijazah. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, dan Ketua Program Studi Pendidikan Agama Kristen dimohon berdiri mengambil tempat.
Mahasiswa program studi pendidikan agama Kristen dimohon berdiri. Pada hari ini saudara Prodipak telah diwisuda, maka saudara menggunakan gelar saudara dengan segala hak dan kehormatan. Tuhan memberkati. Wisudawan program studi pendidikan agama Kristen dimohon duduk kembali. Ketua program studi pendidikan agama Kristen dimohon duduk kembali. Ketua program studi teologi dimohon berdiri dan mengambil tempat. Wisudawan program studi teologi dimohon berdiri. Pada hari ini saudara telah diwisuda, maka saudara menggunakan gelar saudara dengan segala hak dan kehormatan. Tuhan memberkati. Wisudawan program studi teologi dimohon duduk kembali. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia, Wakil Ketua Bidang Akademik, dan Ketua Program Studi Teologi dimohon duduk kembali. Pembacaan janji alumni. Prasetya alumni. Saya alumni Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia Yogyakarta, satu, percaya bahwa Alkitab diilhamkan oleh Allah dan menjadi otoritas tertinggi dalam misi hidup saya. 2. Akan menjalankan tugas-tugas misi dengan dedikasi tertinggi dan dengan bertanggung jawab kepada Tuhan, negara, masyarakat, dan gereja di mana saya akan berada dan melayani nantinya. Tiga, akan senantiasa hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai saksi Kristus yang hidup dan akan menjadi motivator dan inovator yang berhati misi serta bekerja sama dengan pemerintah dalam pengembangan mental, spiritual, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berperan dalam mengentaskan kemiskinan. 4. Memandang lembaga ini
adalah lembaga yang mendisiplinkan ilmu yang tiada batasnya untuk mengantisipasi dan memenuhi berbagai kebutuhan yang semakin kompleks dalam pelayanan misi yang entrepreneur. 5. Saya turut mengembangkan dan menopang misi sekolah di segala bidang dengan kemampuan dan talenta yang telah Tuhan percayakan. 6. Akan selalu mengingat dan menghormati misi sekolah ini beserta pendiri dan semua pendukungnya. Demikian janji saya yang telah saya nyatakan dengan sesungguh-sungguhnya. Wonosari, 4 Agustus 2021. Menyanyikan Mars STT Galilea. Seluruh wisudawan dimohon berdiri. Wisudawan masih tetap berdiri, menyanyikan pujian Tuhan inilah hidupku. Serahkan pada
Bapa Surgawi, Allah kami yang hidup, yang mengasihi kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Hari ini berdiri di hadapan-Mu, seluruh wisudawan yang sudah menamatkan pendidikan mereka di Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia. Engkau melihat mereka ya Tuhan, dan Tuhan punya rencana yang agung bagi hidup mereka. Di masa sulit ini, kami berdoa Tuhan agar Engkau memberkati mereka. Engkau menolong mereka di tempat-tempat pelayanan yang sudah Tuhan siapkan bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan, agar Engkau memperlengkapi mereka seperti Engkau memperlengkapi para rasul pada zaman dahulu dengan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Sehingga ketika mereka berangkat, mereka melayani di tengah-tengah masa sulit, di masa pandemik ini. Tuhan, ada orang-orang yang mendengar nama Yesus. Ada orang-orang yang percaya dan menerima Yesus melalui pelayanan mereka. Baik di sekolah, di gereja, atau dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, agar Engkau yang terus menjaga api yang membara, panggilan yang mula-mula, sehingga hamba-hamba-Mu ini ketika mereka berangkat mengambil bagian pelayanan, sesulit apapun di masa pandemik ini ke depan, nama Tuhan Yesus tetap dipermuliakan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, kami menyerahkan dan mengutus seluruh wisudawan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Seluruh wisudawan dipersilakan duduk. Menyanyikan pujian bersama, terima kasih Tuhan.
penutup oleh Pendeta Suryadi MPDK. Dimohon semua hadirin untuk bangkit berdiri beserta dengan wisudawan dan wisudawati. Kita akan berdoa mengakhiri wisuda kita pada hari ini. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menolong, memimpin dan memberkati acara wisuda yang ketiga Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan telah menolong kami, baik para wisudawan, wisudawati, dewan dosen, beserta dengan semua peserta hadirin yang mengikuti acara ini. Kami bersyukur karena campur tangan Tuhan yang luar biasa yang sungguh-sungguh kami rasakan pada kesempatan ini. Dan sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain meninggalkan tempat ini. Bagi para mahasiswa, mahasiswi, wisudawan, wisudawati yang akan melaksanakan acara sukacita melalui foto bersama atau acara-acara yang lain, Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa serta mengakhiri acara pewisudaan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Prosesi akademika. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Seluruh dosen kembali mengambil tempat. Kemudian kami minta dari kelas Ponorogo, kelas Solo, kelas Magelang, yang dari Wonogiri untuk menghidupkan semua kameranya kembali. Kemudian kami minta host untuk mengambil per kelas, per daerah. Yang pertama, kelas Ponorogo.
Ya, untuk sesi foto bersama kelas Ponorogo dulu. Kelas Ponorogo. Oke, sudah direkam. Ya, itu kelas Ponorogo. Oke. Sama dosen. Mungkin Pak Kaleb, ya. Di take ya Pak Kaleb. Ya. Kelihatan semua Pak Kaleb. Iya, Akia, iya. Sudah Pak. Oke. Sudah saya foto Pak. Oke, sudah. Kemudian kelas Jepara. Ponorogo. Jepara berdiri di tempat masing-masing, ada 3 orang. Tadi ada waktu lagu Orang itu. mana? Tadi ada waktu lagu Tuhan Inilah Hidupku ada kelas Jepara. Kelas Jepara, Afrita Alex Martini. Martini, Afrita, Alex. Alex. Nggak bisa digabung ya? Bisa-bisa. Ayo. Iya Pak, karena akunnya sendiri-sendiri dia. Ya. Oke, Oke. baik. Yuk. Terima Satu-satu kasih. diambil. Ya Kelas sudah. Magelang. Ya Magelang. Oke. Sekarang kelas Sudah. Magelang. Nggak bisa gabung. Sudah. Kelas Magelang ada 2, Ya. 3 kelompok. Oh, ini yang di Armada. Oke, di Bentar. Di take dulu, diambil. Ya bentar. ya 1, 2, sebelum 3. dirapikan. Oke, Oke. siap. Sudah. Ya. Kelas Solo. Ada lagi yang Magelang, Oh, yang Bu. Magelang. Ya ini Magelang. Ini yang Bapak Ibu. Ya. Magelang. Take. Kameranya dinyalakan kalau yang tidak kumpul. Sama. Ya. Ada. Ya. Ada lagi yang kelas Ada Magelang, ada lagi Bu Susi. Yang Magelang dia. Susi. Oh ya ini Magelang. 1, Ya. 2, 3. Bu milenial. Yuk. Lagi 1, 2, 3. Oke. Iya. Ada lagi? Wonogiri. Wonogiri Pak. Wonogiri tadi belum. Sudah Ibu Susi. Belum. Wonogiri. Wonogiri. Ini ya Wonogiri ya. Ada teman-teman. Oh ya. Oh ya ada ya. Oke. 1, 2, 3. Satu lagi. Ada kelompok. 1, 2, 3. Oke, Wonogiri ada lagi. Ada lagi Wonogiri. Yang kelompok Angkat Pak tangan. Marga. Kiri. Iya, kelompok Siapa? Pak Marga. Sudah berdiri? Ya, belum di ini. Pak Marka. Iya, Marga Diraja. Bagus, ampun. Sekarang Pak Marga Diraja belum di take. Ini Pak ya. Nih. Ini Wonogiri ya. Sudah? Sudah. Nah ini. Oh ini ya. Kolom Ponorogo, Tapi di Wonogiri. Oke. Oh ya, sudah. Yuk. Pak Kaleb kurang jelas ya? Cahaya kurang. Ya, cahayanya kurang baik, Pak. Yuk. Oke. 1, 2, 3. 8. 8. Ya. Sekarang Oke. Halo. Ya. Kelas Solo. Kelas Solo. Ponorogo udah habis? Tadi Ponorogo Sudah. yang di gerejanya sana. kelas Solo. Ya ini kelas Solo. Oke. Ya, ini Nah, kelas ini berlingkarannya. Pakai sarung tangan lagi. 1, 2, 3. Di belakang di Oh, sudah itu aja. bentar. Oh ya. Oke. Ah gitu, ya gitu. Sekali berangkat. Itulah kayak si Filipus. Itu kayak Filipus tadi, di bawah sudah. Langsung lari kasdot. Titik. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Oke, Pak. Kosong. Sekarang Ya, mana lagi, Pak?
Oke Pak, sekarang kelas Wonosari. Wonosari. Wonosari, Pak. Wonosari, ambil. Wonosari, berdiri. Berdiri Wonosari. Berdiri Ya, Wonosari. ini, Wonosari, Pak. Tolong yang Dikasihkan backgroundnya Pak Kaleb. Pak Dikasihkan Petrus mungkin backgroundnya. minggir, nanti jadi mahasiswa turun pangkat Pak Petrus. Bisa ya Pak Kaleb, dikasih mereka di belakang spanduk. Di belakang spanduk, sini bentar, semua. Pak. Bentar. Iya di belakang itu. Ya di belakang. Nggak bisa ya. Nggak bisa, Pak, karena cahayanya nggak rata ini, yang kalau yang kelas mana. Loh mana selempang? Nggak semua. Sambil nunggu Yang lain, Pak, kelas mana lagi? Ponorogo masih ada ya yang belum. Oh ya itu, Ibu Pak. Meliana. Claudia. Ibu Meliana dulu. Wonosari masih Ya, ini. berwenang. Ya itu Ibu Melin. Oke. Oke, Ibu Di-take ya. Evelyn. Ya ambil dulu. Pak Ibu Evelyn. Ya. Evelyn dulu. Kameranya Bu Evelyn. Udah. Oke. 1, 2, 3. Selamat ya Bu Evelyn. Yuk, lagi 1. Selamat ulang tahun. Katanya ulang tahun ya. 2, 3. Oke, Pak. Oke, sekarang Oke. Ibu Meliana. Ya, sekarang Ibu Meliana. Ya. Ya, yuk. Nah, ini. Bentar. Perawat. 1, 2, 3 lagi, Bu. 1, 2, 3. Oke. Oke, selamat Ibu Meliana. Ya. Oke. Ya, sekarang yang Wonosari tadi mana? Udah. Nggak bisa di belakang background ya Pak Kaleb. Udah, Pak, karena nggak rata ini, Pak. Kalau dia di panggung. Wonosari. Coba diangkat mereka Merapat. kayak Solo apa tadi. yang Wonosari pindah ke panggung dosen tadi mungkin bisa, Pak. Wonosari Ini merapat. Wonosari. Kalau Wonosari pindah ke Berdiri, panggung berdiri. berdiri yang di panggung dosen tadi, Pak. Atau di sini ya? Oh, atau di sini mereka. Ya, Di sini gampang. yang Wonosari pindah di panggung. Wonosari berdiri, Mbak Upi berdiri, kan kelompok di sini. Merapat. Jangan di ini dulu, merapat. Selempang Mbak Upi ada? Kenapa nggak dibuat? Pindah di panggung dosen aja, Pak. Itu backgroundnya nanti bisa diganti. Tuh, dia nggak kasih. Enggak apa-apa. Nanti dibilang. Mari digolekin terus itu. Ayo. Sudah siap? 1, 2. Ayo masih atur-atur. Ayo agak merapat, kakak-kakak. Nggak masuk kamera semua ini. Siap? Masih kepotong tuh, Pak, yang ke kanan. 1. 1, Belum? 2, 3. 3. Yuk, lagi 1, Rapat. 2. Agak merapat. Berapa? Ya, yang belakang nggak kelihatan. Aduh, yang belakang udah pendek di belakang lagi. 1, 2, 3. 1 lagi. 1, 2, 3. Oke, Pak. Ya. Ya, harusnya. Ada lagi yang belum difoto? Ada lagi enggak yang belum? Yang dari Ponorogo Pak Agus, semua Pak sudah. Agus Setiawan. Ya, Pak Agus Setiawan nih belum. Itu Pak. ada. Tadi udah Pak bisa diambil. Ya. 1. Pak Agus, lagi Pak Agus. Oke, Pak Agus. 1, 2, 3. Lagi. Ya enggak apa-apa. Yuk, lagi. Pak Agus ya, sekali lagi. Sekali lagi Pak Agus. 1 Tolong lagi. Kaleb. Tolong Mas Agus, Kaleb. satu lagi senyum. 1, 2, 3. Oke, Oke. Pak. Yuk. Yang Ponorogo masih ada? Sudah tadi. Berapa? Ada lagi yang belum? Yang kelas Magelang sudah semua? Dosen-dosen? Para bisa. Kalau tidak ada, oke, sesi foto sudah selesai, tinggal foto di tempatnya masing-masing ya. Ya. Ya, jangan usah dibilang. Kalau tidak ada, terima kasih. Selamat
untuk wisudawati selamat melayani, beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus Gini aja, Kristus. gini. Ya. Ya. Apa yang nongol itu? Oh, foto di sana. Oh. Kesinilah, nanti kan. Oke, layarnya terima itu, kasih semuanya ya. Ya. Tuhan memberkati semua. Salam sukses Mas Kaleb, semuanya. terima Ya. kasih ya Mas Kaleb. Ya Pak, sama-sama Pak. STT Galilea Indonesia. Ya. Sebab Engkaulah Tuhan, sumber Mas Kaleb, pengharapan kami, nanti hasil sumber recordingnya kekuatan kami, bisa di dan tempat perlindungan. share ya Mas Kaleb atau di upload ya Mas Kaleb. Hasil recordingnya, hasil rekamannya. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Panggil dia Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan mulut kami Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Biarlah mulut kami selalu penuh dengan puji-pujian, menyembahmu, memuji kebesaranmu Tuhan. Engkau layak ditinggikan di atas segala-galanya. Mari satukan hati, angkat suara sama-sama dan katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari